Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Taruna. Kita lanjutkan kembali mata kuliah kita, yaitu ilmu bahan. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita, ya, yaitu proses pembuatan baja. Ya, video pembelajaran hari ini adalah singkatan, hanya pembelajaran singkat, ya. Jadi nanti ada materi-materi yang mungkin akan saya kirim, ya. Baik, kita kembali ke materi kita, yaitu lanjutan, ya, proses pembuatan baja, ya. Jadi dalam proses pembuatan baja, ya, bahan dasarnya adalah besi kasar, ya. Bahan dasarnya adalah besi kasar, ini yang besi kasar ini itu dihasilkan dari dapur tinggi, ya. Nah, besi kasar itu sendiri masih mengandung ya, besi itu sekitar 90%, 3-5%-nya adalah karbon. Nah, tetapi selain besi dan karbon masih ada kotoran-kotoran yang tidak berguna. Jadi sebetulnya bukan kotoran yang tidak berguna, ya. Ini unsur-unsur ini masih ikut di dalam hasil dari dapur tinggi itu sendiri. Contohnya adalah mangan, silisium, fosfor, ya, belerang, dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam proses pembuatan baja ini kita menggunakan beberapa jenis konverter, ya, atau istilahnya dapur, ya. Jadi ada 4, yaitu dapur Bessemer, dapur Siemens Martin, dapur oksigen atau Linz-Dönitz, ya, dan dapur listrik. Nah, ini proses di dalam dapur tinggi, ya. Ini adalah di sini udah prosesnya, ya. Kemudian ini masuk ke dalam dapur kupolen, ya, di sini. Nah, ini pengolahan lanjutan, ya. Ini adalah pengolahan lanjutan untuk dapur kupolen. Nah, hasilnya itu dua-duanya bisa dari dapur tinggi langsung masuk ke konverter atau melalui dapur kupolen ini, ya. Nanti untuk khusus kupolen ini nanti akan kita bahas tersendiri, ya. Nah, dari dapur tinggi ini adalah hasilnya besi kasar. Nah, kalau di sini ada istilah pencampur, itu adalah besi-besi bekas, ya. Mungkin ada kapal-kapal yang sudah berkarat, ya, kapal-kapal atau baja-baja atau besi-besi yang sudah berkarat dicampur dengan besi yang dihasilkan dari dapur tinggi. Makanya di sini disebutnya sebagai pencampur besi kasar. Nah, ini adalah dapur Bessemer, ya, dan Thomas, kemudian dapur oksigen, ya. Di bawahnya lagi ada dapur oksigen, dapur Siemens Martin, dan dapur listrik. Nah, dalam proses pembuatan baja, ya, contoh ada konverter Bessemer, ya. Konverter Bessemer ini diciptakan oleh Henry Bessemer pada tahun 1855. Ya, konverter ini digunakan untuk mengubah besi kasar menjadi baja dengan pengaruh oksidasi dari aliran udara panas dengan tekanan 2-2,5 Newton per cm, ya, yang dihembuskan melalui besi yang sedang dalam keadaan cair.
Jadi besinya harus dalam keadaan cair, ya. Nah, udaranya itu dari bawah ke atas, ya, yang akan membakar bahan-bahan atau unsur-unsur, contohnya silisium, fosfor, mangan, silikon, dan sulfur dan karbon. Proses pengolahannya sekitar 20 menit. Nah, maksudnya itu adalah begini. Jadi oksigen itu dihembuskan dari bawah sini. Ya, ini adalah jalur oksigen. Ya. Nah, ini di sini ini adalah besi cair. Ya, ini besi cair di sini. Ini jalur masuknya oksigen. Nah, oksigen tadi dia akan membakar unsur-unsur yang tadi, ya. Unsur-unsur yang tadi itu yang ini, ya. Dia akan membakar unsur-unsur ini. Nah, kemudian secara umum konverter Bessemer, ya, yaitu yang pertama, ya, besinya itu dipanaskan sampai suhu dengan bahan bakar kokas, ya, sampai suhu 1500, ya. Kemudian dimiringkan untuk memasukkan bahan baku baja, ya, kurang lebih 1/8 dari volume konverter. Ya, kemudian konverter ditegakkan kembali, dihembuskan udara dengan tekanan 2,5 sampai 2,5 atmosfer, ya, dengan kompresor. Setelah 20 sampai 25 menit konverter dibalikkan untuk mengeluarkan hasilnya. Ya, ini dia ada engselnya di sini, ada engselnya, ya. Jadi ini besi kasar cairnya dimasukkan di sini, ya, kemudian dibalik, ya, di penyemprotan oksigen. Nah, setelah 20 menit, ya, baru ini dilakukan penuangan, ya. Ini adalah proses pembuatan baja dengan konverter Bessemer. Nah, kemudian selanjutnya adalah dapur Siemens Martin. Nah, dapur Siemens Martin diciptakan pertama kali oleh Per Martin pada tahun 1865. Dapur ini digunakan untuk mengolah baja dengan bahan baku besi kasar cair dan baja atau besi bekas, ya. Jadi dapur tersebut memerlukan temperaturnya cukup tinggi, sekitar 1800 derajat Celcius, ya. Ini derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh dapur Siemens Martin, ya. Jadi di sini adalah baja cairnya di sini, ya, posisi baja cair. Nah, kemudian ini adalah aliran udara atau oksigen. Nah, oksigen ini akan dialurkan ke sini, ya, dihembuskan ke sini, ya, ke sini, ya. Kemudian di sini juga, ya, oksigen juga dimasukkan. Nah, ini adalah buangan dari gas-gas bekas tadi, ya. Ini, ya. Jadi ada beberapa katup-katupnya di sini. Jadi di sini ada beberapa penggunaan katup. Kemudian keuntungan proses pembuatan baja dengan proses Siemens Martin ini, ya, dibanding dengan Bessemer dan Thomas ini adalah prosesnya lebih lama sehingga dapat menghasilkan susunan yang lebih baik, ya.
Kemudian unsur-unsur yang tidak dikehendaki dan kotoran-kotoran dapat dihindari atau dibersihkan. Kemudian penambahan besi bekas dan bahan tambahan lainnya pada akhir proses ini menyebabkan susunannya dapat diatur sebaik-baiknya. Ini adalah beberapa keuntungan dari proses pembuatan baja dengan Siemens Martin. Kemudian proses pembuatan baja dengan dapur oksigen, ya, dengan dapur oksigen atau Linz-Dönitz, ya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi Bessemer menghembuskan udaranya dari bawah, maka untuk oksigen dia menghembuskan udaranya dari atas, ya. Jadi ini oksigennya, ya, dihembuskan dari atas sini, ya, seperti itu. Nah, ini proses pembuatannya pada konverter itu. Yang pertama dimiringkan, kemudian besi cair, besi bekas disusul dengan besi kasar cair dimasukkan ke dalam konverter. Kemudian oksigen, ya, disemburkan dari atas selama 10 sampai 20 menit. Ya. Karena di atas permukaan yang kontak dengan pipa sumber oksigen terjadi temperatur pembakaran yang tinggi, maka fosfor, ya, akan terbakar lebih dahulu baru kemudian karbon. Nah, jadi dalam proses pembuatan baja, ya, perlu kita ingat bahwa besi, ya, besi atau besi kasar, ya, yang tadi mula-mula karbonnya 2 sampai 5%, karena dia terbakar, ya, karena terjadi pembakaran, ya, di sini oleh oksigen, maka baja itu yang dihasilkan karbonnya menjadi rendah, yaitu kurang dari 2%. Karena sebagian karbon ini itu terbakar oleh oksigen, ya. Kalau dalam rumus kimia, ya, karbon bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan karbon dioksida, ya. Ini, ya. Jadi ini berupa gas, ya. Jadi dengan demikian kadar fosfor yang dicapai bisa lebih baik, yaitu 0,05%. Besi bekas yang bisa diikutsertakan untuk pembuatan baja hanya sekitar 40%. Jadi ada besi bekas juga yang dicampur. Nah, dalam proses pembuatan baja yang selanjutnya adalah dengan menggunakan dapur listrik, ya. Dapur listrik ini digunakan untuk pembuatan baja dengan bahan baku besi kasar cair ditambah dengan baja-baja bekas, ya. Nah, beberapa keuntungan dari penggunaan konverter dapur listrik yaitu dalam waktu yang singkat dapat mencapai temperatur yang tinggi dan temperaturnya mudah untuk diatur. Kemudian dapat menghasilkan sumber panas yang bersih dan tidak mempengaruhi susunan struktur besi. Kemudian praktis dan tidak ada pengaruh udara luar, ya. Ini adalah keuntungan dari dapur listrik. Nah, kekurangannya adalah biaya operasionalnya lebih mahal dan harga perlengkapannya juga lebih mahal. Nah, dapur listrik sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dapur listrik busur cahaya dan dapur listrik induksi. Nah, dalam konverter dapur listrik busur cahaya, ya, kelebihannya adalah dari basic oksigen, ya. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa mengolah besi kasar menjadi 100% baja cair, ya. Ini kelebihannya. Nah, kapasitasnya itu bisa mencapai 400 ton.
Ini kelebihannya. Nah, ini adalah contoh dapur listrik busur cahaya ya. Ini ada dua elektroda ya, ada dua elektroda di sini ya, di sini. Kemudian ini susunannya ini dari batu-batu tahan api di sini. Sama-sama dihembuskan oksigen, tetapi dia ada elektroda di sini yang digunakan sebagai pemanas ya, atau sebagai yang digunakan untuk melebur dari besi baja itu sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk dapur listrik induksi ya, konstruksi dari dapur listrik ini berbentuk bejana ya, yang sekelilingnya dililit oleh kawat kumparan ya dari tembaga yang disebutnya sebagai lilitan primer ya. Dapur listrik induksi frekuensi rendah ini bekerja menurut prinsip transformator, dan ada juga dapur listrik frekuensi tinggi ya. Nah, untuk dapur listrik induksi frekuensi rendah ini bekerja menurut prinsip transformator. Jadi dapur ini berupa saluran yang keliling terasnya dari baja ya. Kemudian ada gulungan dari kumparan ya, atau transformator yang dihubungkan singkat. Akibatnya hubungan singkat ini di dalam dapur mengalir suatu aliran listrik yang besar dan membangkitkan panas yang tinggi. Akibatnya isi campuran mencair dan campuran tambahan dioksidasikan. Jadi seperti misalnya ini ada tungku ya, kemudian di sini dikelilingi oleh kumparan-kumparan. Di kolom kumparan di sini diberikan kutub positif dan negatif, maka di sini terjadi hubungan singkat ya, hubungan singkat terjadi, sebetulnya terjadi medan magnetik juga di sini. Nah, karena hubungan singkat ini terjadi panas, maka di dalam bejana ini ya, besi-besi ini itu akan mencair ya, yang ada di dalam sini. Kemudian dapur induksi frekuensi tinggi ya, dapur ini terdiri dari suatu panci yang diberi kumparan besar di sekelilingnya, dan apabila dalam kumparan dialirkan arus bolak-balik, maka terjadi arus putar di dalam isi dapur. Arus ini merupakan aliran listrik hubungan singkat, dan panas yang dibangkitkan sangat tinggi sehingga mencairkan isi dapur dan campuran bahan tambahan yang lainnya, serta dapat mengoksidasikannya. Jadi tetap ada oksigen yang dihembuskan ya. Jadi hampir sama ya, hanya perbedaannya di frekuensinya. Yang satu frekuensi rendah, yang satu frekuensi tinggi ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti ini. Ada pancinya, ada besi cairnya. Nah, ini adalah kumparannya ya. Ini adalah kumparan, lilitan kumparan ini. Ini adalah lilitan kumparan ya, hanya perbedaannya di frekuensi ya. Ada frekuensi rendah dan ada frekuensi tinggi. Jadi karena hubungan singkat ya, terjadi medan magnetik juga di sini. Ini di dalam sini panas, maka besinya mencair. Nah, pada saat besinya mencair, maka dihembuskan oksigen ya, oksigen. Maka unsur-unsur fosfor, mangan, kemudian karbon, dia akan terbakar ya, seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dalam proses pembuatan baja. Nanti akan ada materi tambahan ya untuk kalian baca ya, untuk lebih jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.